itu kan bukan satu Allah yang berganti-ganti peran. Misalnya Pastor Wijan di gereja ini, Lifehouse Community adalah pendeta, kemudian di rumah ayah, kemudian di kantor adalah seorang direktur, kemudian hanya ada satu pribadi tapi 3 jabatan. Bukan. Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Ya, coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Siapa yang menjadi manusia itu? Yohanes 1 ayat 14. Sorry, ini Yohanes 14 saya buka. Yohanes 1 ya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan Firman yang menjadi manusia sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Bapa, bukan Bapa yang jadi manusia, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika dipertanyakan, lalu ketika Yesus itu firman Allah menjadi manusia, lalu siapa yang atur surga? Wah, kan ada sang Bapa, sang sumber. Lagi pula Allah itu transenden. Yang mati itu dalam Filipi 2 adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Transenden Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi kalau dikatakan apakah dengan Tritunggal itu kekristenan itu menjadi rancu karena ketika Yesus itu mati, lalu siapa yang atur sorga? Uang yang menjadi manusia bukan sang Bapa kok. Yang menjadi manusia adalah firman Allah. Makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan apa? Firman hidup di dalam daging. Inkarnasi itu inkarni. Karni itu karnivora, pemakan daging. Inkarni di dalam daging. Jadi firman itu di dalam daging. 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Allah itu tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tapi kalau Tuhan mati itu. Jadi gimana? Tadi kan udah sempat disinggung sedikit, tapi tolong dielaborasi. Kan tadi 1 Petrus itu kan menjawab bahwa ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Misalnya begini deh. Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup. Allah sang Bapa yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya atau akal budinya, yaitu Yesus, dan juga menghidupinya dengan rohnya, yaitu Roh Kudus. Sama seperti saya itu hidup. Saya punya tubuh, saya punya pikiran atau firman, dan saya punya roh. Saya hidup. Allah yang hidup pun begitu. Jadi Allah yang hidup itu Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup. Allah sang Bapa yang maha kuasa, yang di dalamnya dirinya berdiam firman dan rohnya. Firman itulah yang menjadi manusia, yaitu Yesus, dan roh itu adalah Roh Kudus. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tak satu pun yang dijadikan tanpa dia. Tanpa siapa? Tanpa firman. Nggak ada yang dijadikan tanpa firman. Jadi kalau dikatakan kenapa Tuhan itu mati, simpelnya begini deh. Kalau orang lain itu mengimani bahwa firman Allah menjadi buku, disebut buku R. Ketika buku ini saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Buku ini yang terbakar, kertasnya yang dari Mojokerto sana yang terbakar. Jadi ketika firman itu kan firman Allah di dalam buku, ketika dibakar yang terbakar kertasnya, firman Allah tidak bisa hilang. Dan ketika firman Allah di dalam daging inkarnasi, ketika dia mati, ya yang bisa dibunuh itu dagingnya, bukan firman. Makanya kita percaya Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan 100% Allah, 100% manusia. Itu tidak tepat. Harus sepenuhnya Allah. Fully man and fully God. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Begitu. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang kalau mengatakan, lalu siapa yang atur alam semesta, lalu suara siapa dari langit? Dia suara Bapa lah. Dan Roh Kudus lah. Gitu. Dan yang mati itu pertanyaannya berkali-kali itu dari kecil tuh saya. Tidak ada Tuhan mati. Bahwa Alkitab itu otoritas dan orisinalitasnya tidak akan pernah bisa diragukan. Karena itu adalah pengalaman yang hidup, sesuatu yang pernah terjadi, bukan karangan-karangan orang. Jadi kalau kita mau meragukan orisinalitas Alkitab, kita tidak mungkin bisa ragu kepada para martir yang rela mati demi itu semua. Karena mereka semua yang mati itu yang menuliskan itu. Ya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah
Kita mengenal Kristus itu bukan hanya dalam sejarah, tapi juga di dalam kitab suci yang memang diilhamkan untuk mengajar dan mendidik kita. Alkitab itu benar dan juga dapat membawa kita kepada kehidupan. Jadi percaya dan berimanlah kepada kitab suci sebagai satu-satunya ya cara atau alat yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah yang benar. Karena di dalam Alkitab kebenaran itu dinyatakan.